Iya, banyak wartawan nggak bisa bangun pagi. Ini buka belum tidur semua Pak. Iya, langsung dari semalam. Waktunya, meskipun sebelumnya sempat dilewat itu rapat ya Pak, BBM ya. Rapat sosialisasi kenaikan Sama SDM, Pak. iya. SDM. Iya, kemarin dapat kabar saya masih di Surabaya, siang-siang itu dari protokol Pak Wagub bisa terima hari ini. Itu langsung Pak dari sana, langsung terbang hari itu. Nah ini, Biasanya Surabaya nih. ya, kantor Ya, pusat, Surabaya. ya. Tapi di sini ada kantor juga Pak. Ini semua redaktur dan ini ya kan Pak, yang sehari-hari biasanya ditugasin sama di Bapak ini, Mas Patrick. Semalam pulang jam berapa? Sama kita di kantornya di Kebayoran Lama Pak, sama seperti Bapak lah Pak, datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Kalau Bapak kan dari Belitung, kita ke sini. Di Jawa Pos tuh banyak banget, di Babel juga. Babel Pos kan Jawa Pos Group. Babel Pos. mulai apa Pak? mulai tahun kemarin Jawa Pos terbit di sini secara mandiri. Jadi jika sebelumnya Pakai apa Jawa Pos itu ya warnanya? iya Aku cuma clippingnya doang. Aku nggak punya lihat koran. Aku cuma baca clipping tiap pagi. iya. Di clippingnya aja. Jadinya Jawa Pos Pak, jadi koran Jawa Pos. Cuma yang membedakan dengan Surabaya itu konten lokalnya. Sejalan sama semangatnya Pak Gubernur sama Pak Wagub yang ingin lebih down to earth kan, itu Jawa Pos ada di sini. Kontennya sangat banyak Pak, ada 9 halaman, itu semuanya tentang Jakarta saja. Iya, jadi 9 halaman Jakarta saja. Iya, jadi Kita bisa manfaatkan ini. iya, jadi kalau Berapa eksemplar sekarang dia katanya? sekarang itu posisi terakhir itu 98.000 Bos. Iya, 98.000. Dari Bapak Pemprov kalau saya bikin koran cetak apa nggak usah, ngapain mau beli? Iya Pak. Manfaatkan yang Sebenarnya sudah saya ada. nggak gitu suka tuh bikin buletin sendiri, bikin ya kayak koran-koran sendiri gitu, itu nggak efektif itu. Cetak hilang kemana? Lebih kerjasama dengan yang ada, kontennya itu. Nah ini yang di sini kan mesti banyak kerjasama, jadi bahan-bahan kita masuk ke situ aja. Iya, Yang iklannya juga apa kan kita bayar aja dananya kan. Ada yang iya. Jadi itu Pak, spiritnya ingin mendampingi. Jadi sengaja koran ini terbit Jawa Pos yang di Jakarta itu berbarengan dengan dilantiknya Bapak Gubernur. Iya, Oktober itu sengaja melihat karakter pemimpinnya yang down to earth, maka konten halamannya diperbanyak. Ada satu rubrik ini Mas Fatur, redakturnya itu mengupas problem mendasar masyarakat. Itu 2 halaman sendiri. Itu namanya Around Jakarta. Around Jakarta itu diisinya ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat. Yang selama ini belum terlalu. Tahun ini juga kita punya beberapa program yang berhubungan dengan Jakarta. Ada 7 program yang sudah dirancang dari tahun lalu. Terima kasih. Ada kue belum sarapan ya sih. Ada 7 program Pak. 2 diantaranya itu kita belajar FRP sama ERP yang lagi Bapak dorong itu. Tapi kita pergi sendiri dengan biaya sendiri. Oke, Singapura. Iya, ERP MRT ke Bangkok. Jadi nanti hasil kita ngobrol dengan pengelola di Bangkok dan di Singapura itu kita sampaikan di sini ke bukan aja. Ini loh di sana itu. Pakai buku aja. Enggak Mas. Orang. Iya.
Nah saya bilang harus ada clipping khusus dengan berita kita, harus ada clipping khusus soal yang tadi itu masalah mendasar warga itu. Itu memang belum Dinas sosial, jadi saya pikir gini, kalau ada jawab pos kayak begitu, kita harus panggil SKPD yang sesuai di halaman mana. Jadi kita tahu, jadi bayangkan kita seperti ada orang survei, ini bukan survei lagi, udah sensus, sudah kalau ketemu orang ngomong gitu kan, lebih dalam lagi udah, jadi kita bisa dari dasar itu SKPD bisa bekerja. Ya. Aku sore aja, aku jarang buka koran itu banyak, aku cuma Iya, ada 23 koran di Jakarta. wah, numpuk di meja koran malah sempat baca. Makanya kita bener menjadi Kita cuma pas lagi kosong aja lihat yang clipping aja. yang memang itu udah fokus ke Jakarta kita Nah, maksud saya kita mesti buat yang bidang tadi yang soal masalah dasar masyarakat itu. Jadi diwajibkan dinas sosial. Nggak usah ke saya. Kita tetap ada berita Jakarta masuk nih kalau kita ngomong apa. Tapi kan yang masalah ulasan-ulasan seperti tadi, saya perhubungan dia wajib dia punya clipping itu. Jadi kita diskusinya itu. Jadi kalau perlu kalau dia keberatan kita buat diskusi rutin saja. Oh iya Pak. Jadi yang lumpik itu, jadi masyarakat juga lebih senang kan ada hasilnya kan. Misalnya soal masalah masyarakat yang apa masalahnya, SKPD mana yang perlu diundang. Jadi Jawa Pos undang SKPD terkait, rapatnya sih pinjamkan tempat saya, pasti mereka datang. Kalau Jawa Pos undang mereka datang, belum tentu dia mau datang, dia takut. Tempatnya Di sini, saya fasilitasi aja. Oh iya. Ya saya ikut sebentar, pembukaan atau dengerin, terus kalau bisa terus kita terus. Iya. Kalau dia bisa penuh kita nanti kesimpulan baru kita balik. Jadi ini aja ada ini yang aturin. biasanya kalau dari SKPD itu datanya lebih detail Mas. Jadi kan kalau orang kan biasanya tugasnya dalam ya. Nanti dari si kepala dinas atau kepala badan itu bisa langsung kontak gitu. Ini kebetulan kita tiap minggu ada diskusi di Jawa Pos itu. Cuman dari kemarin Nanti mau jadi caleg nih. Nah ini halaman utamanya untuk Jakarta. Kalau ini salah. Di box ini. Oh. Termasuk halaman utamanya juga. Oh, kalau yang lain sih sama. Oh, halaman sama. Iya. Pak Wagub yang jalan layang nonton. Bikin ribut. Rata itu Ini ya. apa Mbak? Nah, yang problematika masyarakat itu di sini. Jadi itu ada Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Baca koran tuh lihat iklan mobil bekas. Kalau lagi nggak ada kerjaan dulu tuh gitu. Sabtu pergi aku suka pergi lihat aja gitu kan. Beli juga enggak? Duduk aja, yang penting kalau udah duduk udah kayak segitu doang. Nggak melihat mobil bekas. Iya. Ini ya. satu lagi ada olahraga. Sama olahraganya Pak. Olahraga. Jadi setiap hari selalu mau pas ke Tapi kenapa Iya. jadi jeruk kunci? Iya. Apa sejak itu pas Jawa Iya, jangan itu. Dikupas terus ya orang tahu semua rahasia. Itu. Sedih juga itu Pak. Bercerita itu. Tapi udah untung nggak banyak iklan ini. Metropolitan. Foto ya Pak ya. Kira-kira apa macam mana? harus baca tulisannya dia ya. Tulisan saya mau bagus semua buat Pak Wagub. Alah. Saya bagus ya. Bagus kok. Jangan dipindahin dulu. Iya, ada ekspedisi Pulau Seribu. Nanti yang berangkat Mas Badri itu. Kemudian ada ekspedisi waduk. Jadi semua waduk di Jakarta kita mau datangi. Jangan-jangan seperti semuanya di waduk Pluit yang Pak Wagub. Itu waktu perut kalau nggak mau diberesin, PLTU pasti tenggelam. Jadi kalau kita lihat itu air ya, kalau di seluruh dunia namanya bendungan itu jaga tentara. Itu bendungan Waduk Pluit itu kalau ada orang iseng ya, dia korek aja itu air yang bocor itu mati tuh 12.000 orang itu. 2,8 meter air di atas waduk. Di atas permukaan.
Orang sadar nggak itu gitu? Saya lebih resiko, saya dengar itu, saya tinggal sebelah sana. Banjir juga kita ngungsiin. Jujur saya udah tinggal di daerah Pluit itu 29 tahun. Saya nggak keganggu, nggak ada urusan saya. Tapi kalau sampai ada rob, betul-betul itu tembok roboh, mati orang itu. Jadi dulu kan begini, Pluit itu ada Kali Gendong. Kalau itu ngomong sejarah situ Waduk Pluit ya. Kali Gendong itu kalau air laut masih surut, ini sungai-sungai ini lewat Kali Gendong itu langsung turun ke laut. Tapi kemudian terjadi land subsidence kan. Land subsidence, daerah utara gitu cepat, akhirnya laut tidak pasang pun pasti di atas waduk. Akhirnya Kali Gendong ini tidak berfungsi. Ya nggak mungkin dibuka, pintu kalau buka laut masuk. Nah inilah yang dijajarin orang buat rumah. Nah sekarang kita orang buat rumah, ini juga manusiawi. Anda izinkan ada pelabuhan samudra Nizam Zaman 300 hektar pelabuhan samudra pengolahan ikan di lingkungan Pluit tanpa menyediakan tempat tinggal untuk buru-buru nelayan di 300 hektar loh kawasan perindustrian ikan. Mau tinggal di mana buru? Mau beli rumah di Pluit? Bapak saya aja nggak bisa beli Pluit dulu gitu loh. Zaman itu kan, lo tinggal di mana mereka yang paling dekat? Ya di Waduk Pluit. Yang ini sudah mulai ditutup kan kering, akhirnya mulai buang ke sini kan. Mereka mulai bikin. Ya beranak pinak. Ditambah lagi apa? Oknum PLN juga main. Disambungin listrik. Jadilah ya. Mewah dong. Jadi bayangkan Pluit sama Waduk Pluit beda di mana? Kau punya tanah? Nggak beda. Nah terus jalanan yang di jam-jamnya 26 meter lebar. Ini buat masjid di depan. Cara kan begitu kalau mau akal-akalan kan. Bikin masjid gede langsung sempit dong. Hadangin jalan jadi biarin juga. Pejabat kita juga butuh agama nggak ada yang mau nyentuh kan. Mereka mau nipu jadi teroris juga pakai agama kira-kira gitu. Karena pasti banyak yang bela. Ini persoalan bangsa kita di situ. Begitu Anda bikin satu, sini langsung kosong nggak kehadang. Langsung ruko sini semua. Toko. Sewain. Jadi tinggal 7 meter. Jadi sekarang industri kita jadi masalah. 7 meter mau keluar dari ujung Gedung Panjang sampai Muara Baru Raya itu butuh setengah jam 45 menit. Kadang bisa 1 jam. Bisa nggak ikan-ikan ini keluar ekspor segala macam dengan baik? Lalu kita ya begitu. Solusi kita tuh semua tuh hanya pemadam kebakaran. Istilahnya pemadam kebakaran. Udah, kata menteri, karena semua orang protes, bikin jalan layang saja keluar lewat waduk. Nah, kita analisa, lu bikin jalan layang mau berapa triliun? Itu pertama. Terus kedua, ini waduk bikin jalan layang sekalian secara studi AMDALnya benar tidak? Di atas waduk dibikin itu. Kau roboh gimana? Tadi kamu juga mati, kamu punya pabrik-pabrik itu. Saya bilang sama mereka nggak bisa ya Presiden. Artinya objek vital di Pluit ini sekarang nambah. Pelabuhan Nizam Zaman mau diselamatkan. Tidak mungkin bisa daya bersaing kalau jalannya tidak dilebarkan. Lebarkan jalan gusur orang. PLTU ada 2 di situ. Begitu itu kena banjir kayak kemarin, Jawa nih kena. Ini 2. Terus yang ketiga, Waduk Pluit ini yang dibuat dari Belanda. Balai kota sama istana ini tidak banjir tuh karena Waduk Pluit. Jadi akhirnya itu ke Waduk Pluit. Nah mereka membuat pemadam kebakaran supaya Waduk Pluit bebannya makin kecil. Dibuatlah yang dari Sogo, buang ke Angke, buang ke BKB, yang pintu Sogo, untuk mengurangi beban sini. Itu bukan solusi sebetulnya. Akhirnya beban sini juga keberatan begitu hujan. Itu juga nggak cukup nampungnya. Ini cuma solusi pemadam kebakaran nih. Makin dibuang ke sini, pas kemarau, Waduk Pluit lebih kering lagi. Kenapa? Karena udah dibuang ke BKB untuk jaga banjir. Akhirnya apa? Ini begitu kering, orang makin buat rumah, makin penuh.
Dia 80 hektar tinggal 50 hektar. Nah, pengusaha juga nyolong, pengusaha juga main kan, bebasin dari orang kumuh, bikin gudang dia. Terus ada yang, terus begitu dibikin Jakpro, nggak ada lahan. Semua BPR punya lahan diklaim punya Jakpro. Mau hijau nggak hijau semua diklaim dari dia, kan nggak jelas ya DTR kita. Yang ini dipinjamin ke swasta, sewa-sewain, nggak jelas. BPN juga nggak jelas nih mainnya. Tiba-tiba punya sertifikat haknya pabrik-pabrik itu, lucu nggak? Dan bentungan-bentungan. Nah sekarang kita mau bikin rumah susun, kita harus bayar 70 miliar nih bikin rumah susun 2,2 hektar. Di pabrik yang dulu tuh tanahnya BPR Pluit, dan dia bisa punya sertifikat. Jadi Jakarta ini mafianya gila-gila, mafia tanah. Girik ditambah lagi pemerintah pusat keluarkan peraturan. Girik harus diganti sesuai NJOP. Mana ada dasar hukumnya? Dulu kalau girik kan karena garapan Anda. Kita cuma ganti bangunan tanaman tumbuh di atas kalau Anda masih menggarap. Jadi kalau Anda tidak menggarap lagi, tidak bilang dari kakek buyut moyang gua pernah garap ini. Kalau pernah garap itu Belanda bisa datang untuk kita nih. Karena dia pernah kuasai 30 tahun. Jadi kesalahan pemerintah pusat, saya bilang gitu. Ini ada permainan mafia. Pengadilan juga ada mafianya. Kantor wali kota Jakarta Barat tanpa ada PM1, cuma ngaku tanda girik. Tidak pernah bayar PBB. Zaman Ali Sadikin sudah kalah. Zaman ini bisa dia menang, nggak ada surat apa, cuma sepotong surat pernyataan lurah menyatakan benar ini daerah itu punya dia dulu, dikelola di yayasan ini buit-buitnya. Gimana ada Jakarta kayak gitu? Lalu digarong lah uang DKI 40 miliar ganti rugi sewa dan dirobohkan gedungnya. Ada lagi main, saya itu 2,5 tahun di panja tanah, sengketa tanah di DPR RI. Nah, kasusnya begini, saya ngerti sekali berapa kasus. Saya daerah juga, misalnya sekarang ada tanah girik lah, misalnya SKP kalau daerah saya, 11 hektar. Kebun orang nih, pemerintah mau ambil untuk kuburan atau apa. Panggil keluarga, berapa? 6 orang, 5 orang. Satu orang kan cuma maksimal 2 hektar. Ya sudah, pakai nama 5 orang saja ya. Dan kalian setuju kan, ini semua diganti rugi sekian kan? Sepakat dong pihak keluarga. Pohon-pohon semua udah ganti sekian. Pinjam nama 5 orang aja dah. Karena satu orang 22 hektar, berarti cuma 10 hektar kan? Jadi semua 5 orang tanda tangan kan? Pakai surat, dipagar lah ini. Jadilah kuburan. Nah sekarang banyak orang pintar. Diukur-ukur, ini kan 11 hektar. Berarti ada kurang bayar 1 hektar kan? Padahal semua kurang bayar kan soal keikhlasan, kita ada deal nih. Tapi sekian puluh tahun dihitung. Lalu ada oknum pengacara, RSM yang pintar mau cari duit punya nih, deketin keluarga. Pak, dulu kakek bapak jual itu ada 1 hektar belum dibayar loh Pak. Coba ukur Pak, dulu suratnya cuma 10 Pak. 1 hektar sekarang berapa Jakarta? Kalau kali 10 juta. Pak tuntut aja, kita atur. Udah kakek-kakek mau 84 tahun pun dengan dapat berapa miliar mau dong? Diurusin. Nah apa yang terjadi? Diurusin model seperti ini. Ya mau nuntut. Karena ada duit. Masalah nggak bisa. Kalau ini nggak mau kita bereskan, kalau semua orang kayak kasus Muara Angke, kita full pertama. Ganti kerohiman 150.000. 700-an keluarga. Untuk bikin pasar ikan untuk mereka loh, pasar ikan. Ganti. Semua ditandai. Kakus, tempat nongkrong, kandang ayam semua diganti, anggap rumah. Semua dapat. Bongkar sendiri, yang bilang ribut waktu itu ya ada. Saya pergi mana ribut, buka sendiri kok. Pasang lagi di depannya. Karena dia tahu tahun depan ini mau ekspansi ke depan kan. Dia matok lagi depan. Dia datang ke Pak Gubernur malam-malam. Bilang dizolimin, digebuk. Saya sampai lokasi nggak ada apa-apa. Minta Gubernur ganti 28 juta. Pak Gubernur pikir ya masuk akal juga. Masa cuma 150.000. Uang kerohiman. Masih ganti rumah dong. Saya Pak Gubernur ini saya cek lagi. Begitu saya cek lagi. Udah kandang ayam segala macam. Itu hampir berapa ratus itu yang punya KTP DKI cuma 22 orang. KTP luar. Dudukin mafia.
Yuk kalau gini terus, semua orang datang dudukin Jakarta. Dengan gitu nggak mendapat uang, main mantek rumah orang. Ada lagi LSM datang minta bagi lahan. Kita tinggal bagi lahan. Makanya saya bilang komunis kamu ideologi gitu. Kalau itu kamu mumpung saya di sini dudukin aja balai kota. Nanti bagi lahan juga sini lumayan kan. Saya juga pengen kan, tapi saya nggak mau keluar dari sini nih. Jadi siapa yang mau gantiin saya, mesti bagi saya nih, lumayan dong. Gimana dasar hukumnya? Nah itu yang terjadi di sana. Nah saya pikir, nangis, datang sama saya nangis. Saya juga bingung ada rumah susun. Pindah dulu deh Yayasan Buddha Seci. Begitu dicek 700 lebih, hanya 22 yang layak masuk. Yang lainnya Sebagian sana sudah pernah dapat 2 kali rumah susun. Dijualin, disewain. ternyata. Ini fakta Jakarta nih, kita ngomong jujur. Lalu apa yang terjadi lagi? Nangis teman saya. Saya cek lagi, saya selidikin, punya 3 rumah sewaan yang seharga 25 juta tiap tahun. Luar biasa. Kok maki-maki? Saya nggak ada urusan. Makanya saya udah ngerti sama Pak Gubernur, kita sekarang siapkan aja rumah susun, kasih isi. Makanya saya usir Bank Dunia gitu. Revitalisasi sungai mesti ganti mereka uang kerohiman. Nggak ada. Kejam. Kalian lebih kejam, merusak rakyat saya. Yang kita mau apa? Mana ada dunia mana ngajarin saya? Yang kita kasih kulkas, TV, spring bed. Kasih tahu saya sampai alat masak semua. Kasih tahu saya. Nggak usah ngajarin saya soal kemanusiaan. Saya bilang, saya lebih mengerti kemanusiaan. Karena bangsa saya sendiri. Bukan bangsa kamu. Akhirnya betul apa? Saya bilang, kalau nggak mau setuju cara kita, pulang kampung sana. Belagu amat cuma 1,2 triliun. Kita keruk sendiri aja. Yang ditulis surat ke Menteri PU. Sudah. Ya, kan Menteri PU yang kontak dengan mereka kan. Oh iya. Tolak aja. Mampu kok bangsa ini sendiri kok. Di embargo dunia juga kita mampu hidup. Betul kok, di embargo dunia pun kita mampu hidup. Dunia yang butuh kita, bukan kita butuh dunia. Kasarnya Indonesia. Makan di mana aja hidup kok, nanam apa aja tumbuh kok. Iya kan? Mau apa yang kita kurang? Main nggak bisa beli mobil, nggak beli sepatu, biarin aja. Kita udah biasa pakai perahu, bikin mesin juga bisa. Emang kamu bisa kontrol dunia? Emang Cina nggak butuh dagang sama kita? Rusia nggak butuh dagang sama kita? Bung Karno yang dulu bisa bangun semua, emang Amerika yang bantu? Rusia. Sama kayak Palija kan, kamu macam-macam aku sita barang kamu, saya bilang. Aku sita. Juga gak suka sama saya, aku kirim aja tentara Amerika sama Perancis ke sini. Mau kirim, mau dudukin kamu punya itu duta besar, kedutaan besar saya bilang. Jadi memang ini konyol. Sistem rumah kita konyol. Sama seperti ini. Kita kasih contoh ya. Ini, kasih contoh ya. Ini BKT, Balai Kota Timur. Ini yang rumah susun kita. Ini si Pitung semua di sini. Ini ada pelabuhan. Sekali News, Tanjung Priok, Kalibaru semua di sini. Ini kan lahan kosong nih. Ada hijau, ada sawah di sini depan. Ini akan bangun 120 hektar lagi punyanya BKN, KBN. BKN mau beli KBN, mau beli sahamnya lagi. Sekarang kita punya 20%. Untuk apa? Jadi ini kita mau bikin perumahan besar-besaran, rumah susun, supaya orang kumuh-kumuh ini tinggal di sini yang layak dan punya kerjaan di sini. Ini bisa nyerap 30.000 sampai 40.000 tenaga kerja. Dan ini BKT yang berani jembatan itu udah kawasan industri Bekasi. Nah, lalu kenapa selalu gagal program ini? Saya tanya sama sini, apa masalahnya? Kalau saya mau bikin musuh mau jadi perumahan, gimana caranya? Oh, kita kuningkan, Pak, sebagai peruntukan perumahan. Nah, kalau kuningkan, swasta bisa nggak jadi perumahan? Bisa, Pak. Oh, saya tidak mau. Itu yang membuat kalian gagal. Kita kuningkan, dicaplok dari swasta, bikin perumahan. Saya tidak mau. Dia mau gimana, Pak? Merahkan semua. Merah kantor pemerintah? Iya, emang kenapa? Kalau mau bikin rumah, sekarang saya tanya, swasta boleh nggak bikin apartemen, bikin kantor, bikin mall di satu tempat? Boleh. Boleh. Kenapa saya tidak boleh? Ada kantor pemerintah, ada rumah pemerintah, ada rusun. Iya. Itu belum pernah ada, Pak. Ya tambahin satu pasal di situ. Emangnya ayat suci? Kalau kitab suci, Al-Quran, Injil saya nggak berani tambah, nggak berani kurangin. Karena di situ ditulis siapa yang tambah, siapa kurang dikutuk, gitu kan? Ini kan cuma ayat.
Oh iya Pak, sekarang saya merah, saya dapat 700 hektar. Di situ Pak. Kita merah belum dibebasin. Oh, Ya, belum. mau tahu kita caplok aja dulu. Diklaim. 700 hektar, kita kurangin falsum sama jalur hijau, yang coklat sama hijau atau biru gitu kan, air. Kita punya bersih 400 hektar, bisa bangun rumah rapat 400 hektar kira-kira gitu. Kan dia 700, ada celah-celah, maksudnya kalau di pack itu, ini 400 hektar. Kalau 400 hektar kita bikin 5-6 lantai, nggak usah pakai lift dulu lah. Pakai lift nanti juga, pasti satu hari kita ke area lift. Berarti kita sepadan dengan rumah-rumah orang kumuh ada 1 lantai, 2 lantai kecil-kecil gitu kan. Itu sama sih sepadan 1.200 hektar pack rumah kumuh. Di situ. Itu bikin tinggi nih. Berarti kita bisa pisahkan ini kan. 1.200 bisa kita pindahkan. Kalau kita kalikan lagi rata-rata kalau kita survei, rumah kumuh-kumuh itu yang asli beli tinggal situ tuh paling 20%. Yang lain itu pendatang yang nyewa-nyewa tadi gitu. Ada tuan tanahnya ini yang bikin provokator ribut-ribut ini. Udah nyewa ngambil tanah kita, nyewain kagak bayar pajak, kan pajak final 10% nyewain. Ganti kerohiman lagi, dihitung per meter. Enak aja loh. Ya siapapun mau berani bikin rumah di tanah negara. Habis diusir dihitung per meter diganti. Gak ada yang rugi. Oh itu gak bisa. Lu mau nuntut manapun gak bisa. Kecuali kita gak sediakan rumah buat Anda ya. Ya sekarang kita akan pindahkan ke situ. Tapi kalau dikali 5, berarti saya punya 6.000 hektar. Saya bisa bersihkan 6.000 hektar yang kumuh. Naik semua properti Jakarta. Begitu dia naik, NJOP saya juga naik, BPHTB juga naik. Balik modal saya bangun ini semua. Balik modal. Di Jakarta kan semua naik. Orang nggak mampu tinggal di rumah landed house, ya harus tinggal di apartemen. Anda nggak mampu bayar PBB. Nah, dengan cara seperti ini, Anda tidak punya kerjaan, tidak punya rumah sini, tidak punya kerjaan kerja sini. Kalau Anda tidak mau, Anda udah bukan manusia, mau cari gara-gara. Kalau Anda sakit, tidak sanggup, orang tua jompo tidak ada yang urus, saya punya rumah jompo, saya urusin. Tapi kalau Anda jual kepada orang lain, oversewa, yang SP yang perjanjian baru, dua-dua saya usir dan saya pidanakan 6 tahun. Jadi untuk yang baru, yang dulu, yang main, sekarang mainnya gini nih Pak, rumah susun. Main sekarang udah rumah kita kunci, peminat rumah susun beli mulai takut, ciut udah nyalinya. Dulu Bapak bisa bayangin gimana bisa orang miskin dapat rumah susun. Begitu bangun rumah susun 1000-an, kalau nggak ada 5 juta atau 8 juta nggak bisa masuk. Kalau dengan kota 15 juta sampai 24 juta ya karangannya. Orang miskin nggak bisa masuk. Ini kita ngomong ibu kota ya, 24 juta. Jadi yang masuk siapa? Ya main lah, oknum dapat uang. Kalau 1000 unit jual 15 juta, 15 M bagi-bagi. Itu besar itu. Nah, oknum perumahan bisa kaya raya semua, itu cara mainnya. Semua. Nah, sekarang yang dapat, ya untuk pura-pura adalah orang miskin yang dikasih. Ada dong orang miskin yang didata yang dikasih. Ya ada yang nyogok, ada juga berapa persen yang nggak nyogok. Nah, sekarang tahu si A yang miskin dia masuk ke dalam. Begitu masuk, ya dapat 15 juta kan jual juga nih. Pangsa pasar di DKI yang apartemen rumah susun, kalau 50 juta direbut orang semua. Saya lebih baik jual 50 juta. Ya. Dari kecil juga saya tinggal di sungai, di emperan di gubuk, nggak pernah lihat uang 50 juta. Baik saya jual 50 juta, saya sewa rumah 500.000 lagi di pinggiran-pinggiran Empang segala macam itu. Saya punya uang 50 juta. Terus kalau ada pejabat kuasai juga, disewain. Sewain ke orang, orang bayar ke dia, dia nggak mau bayar ke rumah susun, main lagi sama orang dalam. Nggak bayar bertahun-tahun. Nah sekarang kita putihkan, yang penyewa kita kasih hak tinggal. Akhirnya gimana itu Pak? Yang penyewa kasih hak tinggal. Kalau masih mau main oknum di rumah susun, kalau itu boleh diputihkan, dia harus tanggung jawab hutang itu. Nenek lu nggak ada tanggung jawab. Kalau itu hutang nggak bisa. Diperiksa BPK, sekarang kamu saya periksa lebih parah. Kamu biarin orang nyewa pakai nama berbeda, Anda biarin tidak bayar dan tidak ada membuat surat tagihan hutang. Kaget mereka saya gitu kan. Jadi harus kamu lakukan apa sekarang? Putihkan, kasih dia bayar sekarang yang baru kan orang mampu bayar.
yang lama diterbitkan surat hutang tagihan, kejar sampai ke liang kubur. Nggak perlu kirim debt collector. Tapi pindah dia. Nggak pindah Pak. Memang dia nggak boleh tinggal situ. Dia dapatnya sewain ke orang kan. Oh iya iya. Si orangnya yang bayar ke dia nggak mau bayar ke rumah susun, dan oknum rumah susun tahu yang nyewa, dia punya tutup mata aja. Nama bukan dia, nah kita mau rubah sistem debit. Debit mesti jaminan 3 bulan, 80 bulan. Orang miskin malah jaminan sebulan aja. Kau nggak bayar full aja sebulan, usir dia. Pak kosong. Tapi oknum itu masih Udah kita keluarin, ada yang dikeluarin, ada yang masih ya antara bertobat nggak bertobat. Itu yang bagus hindar itu kan kayak. Begitu kita SP kan nanti, begitu kita buat SP nanti yang baru. Sekarang bagaimana kalau udah diputihkan? Dia juga bisa tergoda jual kan? Nah kalau dia jual sewa orang lain lagi, nggak ada lagi pemutihan. Dua-dua kita usir dan pidana 6 tahun. Jadi untuk pemutihan baru yang baru. Nah dengan cara ini peminat rumah susun mulai takut. Anda nggak berani beli. Anda dapat juga kalau nggak mau tinggal kita sikat. Nah sekarang sama kasus Waduk Pluit yang sebelah kiri kan banjir, kita pindahin sebagian. Udah kita isi semua rusun-rusun gitu banyak. Harusnya sini kosong kan? Kita nggak bongkar kan? Dapat rumah susun, ini dia sewa itu orang lain. Di tengah Jakarta mau sewa apapun laku kan Jakarta kan? sepetak juga laku Pak. Penuh lagi. Nah sekarang kita kan sisir lagi nih. Maksudnya udah siapkan sisir lagi, udah dapat rumah mana? Mana yang kosong? Rumahmu di mana di Muara Baru? Kasih tunjuk. Udah tunjuk kita robohin. Kalau kamu nggak mau, kamu mau pilih di situ, tolong keluar dari sini. Saya mau kasih orang yang mau. Nanti juga pasti gue sikat lu juga. Karena kamu mau di tanah negara, lu pilih aja. Mungkin itu perlu dijaga setelah dibongkar mungkin Pak. Mesti bongkar Pak. Nah bongkar kita mesti bikin ini bukan taman lagi Pak. Kita mesti bikin air lebih besar, lebih lebar. Bikin jalan Pak. Alternatif untuk jalan inspeksi sama taman. Dia ada jalan alternatif. Jadi kita lagi mau manfaatkan jalur-jalur alternatif. Jakarta ini semua sungai seperti dendritik sebetulnya. Nah konsep Belanda, semua sungai itu ada jalan inspeksinya untuk pembuangan. Tapi sekarang semuanya inspeksi didudukin kalau rumah liar kan. Nah padahal kalau jalan inspeksi itu kita bangun kembali, kita punya jalan tikus. Jakarta ini dirancang itu kelemahannya tuh nggak di mana dibandingkan luar negeri kota besar. Kalau di luar negeri semua kotak-kotak per blok rumah. Sehingga belok tuh ya kita ada jalan-jalan tikus belok. Jakarta, Teng Sudirman Tamrin, Teng Kuningan, Teng Tebet, kira-kira gitu kan, lurus semua, nggak ada belok-beloknya. Itu kelemahan Jakarta. Bung Karno pikirannya bagus, keren. Dari Jakarta tuh, wah HI, kemudian HI kan terus mau muter ke Semanggi, langsung lihat Gelora Bung Karno. Stadion sampai sini Monas. Bung Karno nggak bayangin pejabat selanjutnya itu serakanya luar biasa. Semua tanah dijualin. Jadi sampai Semanggi nggak bisa lihat Gelora Bung Karno lagi. Gara-gara dari Mustowo kuasa itu hotel Hilton dulu. Jadi milik dia lagi. Dia nggak pernah berpikir. Bung Karno kan pasti berpikir semua orang kan seperti beliau kan, nasionalisme, lawan imperialis. Biar nggak makan pun di negara saya gitu loh. Nggak tahu berikutnya banyak jual tanah ya, jual tanah air kan. Semua saham dikuasai, itu masalah kita. Mana waduk semua. Jadi kita mau beresin lagi rumah apa? Kita mulai dari utara, kenapa? Karena semua muara kan di utara. Nah utara diberesin dalamin dulu, mana jalan inspeksi, baru naik ke sini beresin. Baru di sini ada space buat tampung lumpurnya kalau lolos kan. Jadi kalau bersihin sesuatu itu mesti dari hilir, bukan dari hulu. Kalau dari hulu terlalu panjang, kalau kita harus hajar di hulu, hantam di hilir nggak kuat tampung, banjir semua. Jadi waduk-waduk di hilir ini mesti dirapiin dulu, Sunter, di Marunda, waduk di Kelapa Gading, jadi Cengkareng Tren. Nah ini mesti BKB, BKT, mesti rapiin dulu nih, baru garuk di atas lagi nih, baru garuk ke sini. Dari rumah udah ketemu konsepnya, itu sebenarnya ada 400 hektar langsung super blok untuk ini. Tapi mesti nunggu penambahan pasar itu Pak? Apa? Udah nanti LDTR ya. Nambah nggak nambah kita merengnya dulu, orang udah tahu nggak ada takut. Itu pengusaha luar itu lebih tahu
Mereka daripada saya dokumen sini, semua dokumen bisa curi punya, saya juga gak ngerti itu. Iya, mereka bisa punya dokumen sebelum sampai meja kita, dia udah punya kopian punya tuh mereka tuh. Jadi gue udah dengar move begitu, semua boleh takut kan. Udah jangan beli lu Marunda, jangan beli. Nah sekarang udah sepakat, kalau mau ganti tanah ke saya, tolong beli Marunda. Habis beli kasih ke saya. Jadi clear. Oke, sampai makan? Tidak. Ini konsep soal perumahan. Jadi kita lagi berpikir ada 6 komponen sebetulnya. Kalau saya berani cabut semua bensin subsidi. Nah saya asal 6 komponen ini saya jaga. Jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, baik pendidikan gimana caranya? Kita kasih kuota 40% anak dari lingkungan itu, walaupun nilainya pas-pasan, dia berhak sekolah di negeri. Bukan diadu dengan nilai UN apa tes. Anaknya tidak bimbingan belajar, tidak makan yang enak, mana bisa bersaing sama anak yang umumnya ya ada lah anak orang miskin 100.000 yang bisa bersaing, tapi umumnya pasti kalah nilainya. Nah ini yang kita mau lakukan. Kita protek, jadi semi rayonisasi. Supaya apa? Supaya anak yang penghasilan rendah ini dia tidak terpaksa sekolah yang jauh. Kan kita kan di Jakarta kan, kenapa sekolah di situ? Udah tes sini nggak masuk, tes situ ya terpaksa lah. Situ lebih murah, jauh dikit. Tapi yang terjadi beban orang tua, transport, uang jajan, itu membuat si anak jadi drop out. Nah, dia mesti rubah. Ini cara pertama soal pendidikan. Tentu kita ada KJP segala macam. Kita juga lagi siapkan mau nanti semacam pesantren begitu, bonding house ya. Ada tempat kos gitu. Jadi anak orang miskin tuh kita kasih baju, kasih semua lengkap, kamu sekolah situ, tanggung makan, tanggung tidur. Ya kamu tidur di rumah 3 kali 5. Mau 60 anak sebulan juga oke. Setahun juga oke. Nah MHT kita mau coba seperti itu. Tapi ya dinasnya masih gini-gini. Ya udah kalau masih gini-gini kita mau ganti. Soalnya begitu. Lu kalau gini-gini terus kita ganti. Lu kalau masih mau bertobat oke lah, masih ada setengah bertobat, kita biarin dulu gitu. Kalau masih terlalu banyak ngayunnya, udah kita ganti. Nah kita nggak mau tahu lah. Kita lagi terus kan kalau jadi ganti mesti tetap kasih posisi yang lain. Mana ada cerita itu kapan selesainya? Copot di sini pindahin ke sini, nggak ada. Sekarang kalau disiapin di lantai 3, mau duduk aja situ jadi penasehat saya semua. Problem birokrasi kan gitu Pak. Aku sekarang diciptakan nih, aku suruh duduk aja penasihat saya nanti kurang ajar. Yang jadi out ini tuh. Jadi proses dong, sebetulnya bertobat kan? Nah, jadi itu proses recharge kembali. Kamu mungkin lihat dari luar, punya ide-ide cemerlang lagi, kasih tahu saya. Kalau nggak masuk akal, baru tempatin lagi di mana. Kalau nggak bisa, sampai pensiun saya di situ udah. Baca koran tiap hari, baca Jawa Pos, kasih tahu saya apa tuh hari ini beritanya. Yang perlu kita diskusi, kira-kira gitu kan? Yang ada yang takut mereka Pak. Boleh dibaca, kasih tahu saya. Kan kamu sudah nggak di dinas lagi, kamu bebas ngoceh. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini kasarnya, ini ngomong kasar. Tapi apa soal pendidikan itu tadi? Nanti dana itu masuk lewat pendidikan atau dana itu? Kan negeri, pendidikan otomatis jalan. Oh yang negeri. Nah swasta kita hibah. Nah terus ada satu konsep pendidikan dulu tidak bisa bicara 1-2 menit. Pendidikan juga ada salah gitu. Karena semua orang otak itu proyek. Jadi pemerintah ini lebih suka bangun sekolah baru demi dapat komisi daripada hibahkan ke sekolah swasta. Siapa kalau lihat Tukuri Handayani itu lambangnya siapa? Ki Hajar Dewantara Taman Siswa. Lihat sekolah Taman Siswa di Jakarta. Dulu siapa yang punya jasa? Kenapa pemerintah tidak hibah sih kepada yayasan-yayasan seperti ini? Kita bisa ngaudit kok. Daripada bangun sekolah, hibah saja. Kenapa Anda mesti bersaing matikan mereka? Ya mati dong sekolah swasta luar negeri. Tahun 80 siapa yang mau masuk negeri? Betul gak? Sekarang negeri anak pejabat bangun negeri itu fasilitas luar biasa negeri. Gedung sekolahnya luar biasa. Nah ini itu bisa diskusi satu seminar soal itu. Itu maksud saya itu soal pendidikan. Itu soal kesehatan ini penting. Orang yang penting life saving dulu. Ibarat ikut tour, semua makannya sama. Kalau Anda kaya silakan beli lagi makanan tambahan.
Tapi minimal Anda ditangani dulu. Supaya Anda sakit, miskin, Anda saat mau masuk puskesmas. Kalau miskin jangan berlagu ke rumah sakit mewah itu loh. Kalau kamu udah pilih rumah sakit, kamu sudah bukan miskin lagi, kamu sudah mau opsional. Kalau orang miskin bisa naik bus sudah seneng kok. Kalau tuntut mau beli mobil mewah ya susah. Nah ini soal opsional saja. Yang penting kesehatan. Ya orang tua semua bisa tanggung. Yang ketiga bagi kami yang penting adalah perumahan tadi. Yang keempat, yang lebih penting adalah transportasi. Makanya tahun ini kami akan nambah Transjakarta melebihi 8 tahun sejarahnya Transjakarta punya jumlah. Yang nggak sampai 600. Nggak pernah sampai 600 sepanjang sejarahnya Transjakarta itu. Kalau kita masuk, kalau tambah 100 lebih. Nah sekarang kita mau tambah 694 lagi kira tahun ini. Kalau ada iklan sistem bisa masuk, mungkin bisa 1000 Transjakarta. Jadi kita bisa jalankan malam hari juga. Jadi hukum pasar, maksudnya yang bersedang. Nanti yang bus-bus yang jelek-jelek itu akan kalah bersaing dengan gaji yang baik. Dia akan kita pindahkan. Toh pengusaha juga kita tidak ambil trayek dia. Dia transportasi itu lebih penting lagi tidak lebih dari 10% sampai 15% gaji buruh terendah UMP. Yang kita lagi set, orang hanya bayar 220.000 bebas naik bus, naik kereta api seluruh Jakarta Jabodetabek. 220.000. Iya, mungkin sekitar itu. Kenapa mesti segitu? Karena kamu mesti naik motor taruh. Nah kita juga mau siapkan 1.500 pasar-pasar tempat parkir motor. Dia orang parkir motor situ, bayarnya murah terus naik. Ini bus. Jadi dengan cara itu motor tidak membuat macet, keselamatan yang meninggal juga akan berkurang. Nah itu bicara soal transportasi yang murah. Tentu Transjakarta nanti harus ada penyesuaian, kalau minyak segala macam kan. Yang kelima, ini tempat usaha. Hari ini kenapa ada outsourcing? Ada pegawai yang murah gaji rendah. Ditekan pengusaha di Jakarta. Karena kamu keluar satu, yang datang 1.000 ngantri mau kerja. Itu persoalannya. Lalu kenapa dia tidak mau usaha? Usaha juga butuh modal, butuh keterampilan. Kita mesti latih. Lebih penting lagi tempat usaha. Langsung kita lihat pedagang kaki lima kita. Sudah ada dapat lagi. Pedagang kaki lima, PKL sewa 2x2, 4 meter persegi, 40.000. Berarti dia sewa sepertiga hari, kan dari maghrib sampai malam, 10.000 per meter persegi. Kali sebulan 300.000. Nyewa nih PKL, dari bayar harian. Mall paling hebat, ya sebentar. Ya, 120.000. Mall sewanya per bulan saja, kayak AC semua di depan. Kok murah? Kenapa dia nggak mau? Mall bayarnya 2 tahun dibuka masalahnya, pakai jaminan lagi. PKL nggak sanggup. PD Pasar Jaya cuma 500 rupiah, kalau dikali-kalikan 500 rupiah per meter per hari. Kok PKL nggak mau masuk? Bayarnya 20 tahun dibuka. Nanti kita mau rubah semua distribusi harian. Parkir ya Pak? Coba? Parkir bisa nggak parkir disatukan ke biar potensinya masuk? Parkir kita mau bikin zonasi, nah kita bikin sistem online. Parkir lain lagi diskusinya. Kalau parkir zonasi lain lagi. Parkir itu adalah bagian dari komponen untuk menahan jumlah kendaraan. Makin ke tengah yang interlocking, makin mahal. Sehingga Anda akan lepaskan mobil Anda untuk naik Transjakarta. Mari kita mau tambah Transjakarta. Termasuk ERP. Ini ERP ini bukan soal mau dapat uang, untuk mencegah mobil masuk. Ya nanti orang dari Serpong, dari Bekasi mau masuk dicas. Berhenti di sana mobilnya. Harus berhenti naik bus. Kalau 100.000 masih penuh, naikin 200.000. Sederhana. Simpel ya. Kalau Anda nggak sanggup, ya naik bus. Naik bus. Naik bus harus cukup. Orang kaya, dia bayar 200.000. Kenyamanan saya duduk kata sopir, silakan. Tapi uang Anda saya pakai untuk beli bus. Nah ini prinsip keadilan. Nah yang keenam apa yang lebih penting? Jaga sembako per kuota untuk orang miskin. 20 kilo. Nah dengan ada logistik seperti ini, rakyat nggak butuh apapun gitu, subsidi. Subsidi cuma dicolong aja. Saya coba lihat, kalau kita punya mobil ompreng kan punya motor, bisa beli motor, dikasih motor gratis. Dia jualin pindahin bensin. Beri udah kirim kemana? Saya udah ngomong sama Wamen, baik lagi. Wamen jawabnya apa? Lucu juga beliau jawabnya. Ya itu kalau orang yang tidak malu ya apa boleh buat lah. Yang mau ngambil bukan haknya katanya. Bukan itu.
solusi substansinya itu. Pasar berarti itu Pak? Ya, jadi 6 hal ini gue lakukan di DKI dengan toko, dengan beli rumah seperti ini. Saya kira ini akan jadi kota yang nyaman sekali. Kalau Pemprov mengantisipasinya gimana? Itu tadi. Tiket tadi, saya mau pancing tiket, misalnya 150.000 nanti saya lagi rancang lagi hitung. Jadi kalau yang punya motor tunjukin STNK, tanda beli tiket Transjakarta 150.000. Selama 1 bulan. Sebulan, bebas. Tapi kalau kamu suami istri mungkin masuk Ancol gratis sama anak. Plus itu Pak? Iya, misalnya sama istri juga punya naik motor, naik Ancol gratis. Jadi itu akan mendorong orang untuk lepasin motor. Kalau tidak motor bisa tambah banyak Pak di DKI Pak. Saya kan tidak mungkin menyetop motor. Berarti itu cara untuk mengantisipasi kenaikan untuk warga Jakarta. Nah, sama itu lagi kita hitung, angkanya lagi dihitung. Terus satu lagi orang tua lansia kita mau kasih free. Jadi kita bikin sistem tekniknya supaya supaya panjang umur. Ini ngomong sosial problem masyarakat kan. Orang miskin di gang sempit nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ramai kan orang tua itu susah. Dia mau jalan-jalan nggak punya modal. Malam lebih banyak lagi, cicit semua pulang, nggak bisa tidur istirahat. Siang panas. Di mana tidur yang enak? Di bus yang kosong. Kan Jakarta cuma bikin tiap 3 menit, 5 menit ada bus dilewati. Nah si kakek nenek itu suruh naik busnya tidur di bus, jalan-jalan kemana-mana. Sehat dia. Ya, dia turun ke bus saya mesti tahu. Paling kan tidur di mobil kan? Sampai makan aja. Sampai makan aja. Kita tuh Saya mesti geser lagi. kita tuh ada satu program di Surabaya yang mau kita jalankan di sini, cuma kita butuh masukan dari Pak Wagub. Kira-kira program itu masih menarik atau tidak? Surabaya bagus itu. Yang bersih-bersih salinas itu. Ya. Kita mau jalankan di sini bersih-bersih kayak gitu. Tapi ya kalau saya melihat lumayan banyak. Nah, kita mau? Tapi menurut Pak Wagub bagaimana? Mau. Ya. Bisa nggak kita Bisa. masuk gitu, kemudian nanti apa yang Saya kerja sama dengan tentara macam. Silakan masuk kalau kalian bersih, kurang orang ya. Iya. Nanti maksudnya nanti Ada kita 60 kali sosialisasikan di Jakarta yang harus kita bersihkan. Yang hubungan dengan pembuangan ada 60 kira-kira. 60. Jadi benar yang kecil ya Pak? Ya. Kecil sama yang sedang besar, kalau besar 13. Nah, Itu maksudnya dengan dinas kebersihan ya Pak ya? Sama PU. sampai udah. PU juga. Ya, Dan betul. selama program itu Pak, forum-forumnya di kita dan kita juga nanti ikut bantu di situ, terlibat di situ, ya agar sungainya bisa lebih bersih. Dari libatkan aja mahasiswa, Iya, pelajar, iya Pak. Miss Universe, Putri Indonesia semua. Iya mantap. Kalian mau kok? Kira-kira anunya namanya apa ya Pak? Baiknya Pak. Nama sih, aku nama nggak dulu masalah. Ya, jawab posting action juga boleh. Iya Pak, kita punya program itu tapi rasanya Pak Pemprov tuh lagi sudah masuk jauh dengan Kopassus untuk bersih-bersih. Karena cukup. Dan pengalaman dengan aparat juga 1000 turun, nggak semua 1000 turun. Kerja sama dengan mahasiswa kayak Bigus apa lebih seru, bisa turun 3000 orang. Iya, iya. Mahasiswa itu sudah turun 3000 loh, Iya. mesin Jakarta Barat ini. Iya. Ya sehari doang, ayo depan gitu. Saran Bapak itu per zona atau pada satu hari atau pada waktu tertentu? Sebetulnya kalau mau tuh rutin. Rutin ya? Selama? Pindah satu tempat saja, kalau menurut saran saya. Hmm. Jadi Jawa Pos tentukan mau sungai mana yang mau digarap terus. Iya. Dia kelihatan. Concern di sungai tertentu misalnya. Situ. Tulis itu, sungai ini dijaga oleh Jawa Pos Group. Itu promosi loh. Iya. Promosi loh. Kuncen. Itu promosi loh. Iya. Ya saya geser ya. Iya, terima kasih Pak. Pak, sebentar dulu, saya foto sebentar lagi. Ini yang ini. Ini Pak. Oh. Ini Pak. Menjual posnya Pak. Makanya kalau korupsi mesti lihat aliran dana tuh, Pak. Aliran dana beres. Iya. Makanya TKI Ya. Ya, terima kasih Bapak. $100 ya, tentang iklan. Foto bersama. foto bersama, Pak. Kalau